Apakah Anda pernah merasa seperti Anda sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja tak ada yang berubah? Mungkin Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang seakan tidak membawa Anda kemana-mana, atau bahkan mungkin Anda merasa bahwa dunia ini penuh dengan penghalang yang menghalangi langkah Anda menuju impian. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah rahasia yang jarang dibicarakan, sebuah kekuatan yang sangat sederhana namun luar biasa yang bisa mengubah segalanya? Apa yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak waktu, lebih banyak uang, atau lebih banyak sumber daya. Yang Anda butuhkan adalah kemampuan untuk mengendalikan diri Anda sendiri dan memahami prinsip yang akan membawa Anda melampaui batas yang pernah Anda pikirkan mungkin. Hari ini, saya akan mengungkapkan bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang tak terhentikan, bagaimana Anda bisa mulai menginspirasi, menggerakkan, dan meraih kesuksesan tanpa perlu menunggu waktu yang tepat. Jika Anda siap untuk melangkah lebih jauh dari zona nyaman Anda dan mencapai level yang lebih tinggi, maka video ini adalah untuk Anda. Bab 1. Momen ketika semua terdiam. Ada momen-momen tertentu dalam hidup ketika kehadiran seseorang mengubah suasana. Tidak ada dentuman besar, tidak ada gemuruh, tidak ada keramaian, tapi semua terdiam. Ruangan seakan berhenti bernapas dan semua mata mengarah pada satu titik. Bukan karena ketakutan, bukan pula karena paksaan, melainkan karena aura. Ada kekuatan diam-diam yang muncul dari seseorang yang begitu selaras dengan dirinya sendiri. Bukan karena mereka berusaha mencuri perhatian, melainkan karena mereka telah menjelma menjadi versi paling otentik dari diri mereka. Momen-momen seperti inilah yang menjadi awal dari pengaruh sejati, ketika orang lain tidak bisa tidak memperhatikan Anda, karena Anda begitu jujur, kuat, dan penuh arah. Membuat banyak orang terdiam bukan soal membungkam. Ini tentang resonansi, ketika kata-kata Anda tidak hanya terdengar, tetapi terasa. Ketika tindakan Anda berbicara lebih keras dari suara Anda sendiri. Ketika kehadiran Anda menanamkan rasa percaya, hormat, atau bahkan harapan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, opini, konten, persaingan, tuntutan, mereka yang bisa membuat orang lain terdiam bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling jelas. Mereka tidak sekadar hadir untuk dilihat, mereka hadir untuk dikenang. Mereka tidak datang untuk menunjukkan, tapi untuk membawa dampak. Ini bukan soal popularitas, melainkan tentang otoritas yang lahir dari kualitas. Orang-orang seperti ini seringkali tidak memulai dari puncak. Mereka memulai dari keheningan internal, sebuah perjalanan pribadi yang mendalam. Mereka menghadapi ketidakpastian, menaklukkan rasa takut, dan mengasah nilai-nilai yang akhirnya menjadi magnet alami. Apa yang membuat orang lain terdiam bukanlah satu pencapaian besar, tapi akumulasi dari banyak keputusan kecil yang jujur. Mereka tidak selalu menang dalam sorotan, tapi mereka menang dalam integritas. Dan dari situlah pengakuan lahir. Orang-orang mulai menyadari dia berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan, tapi tidak bisa diabaikan. Dan ketika momen itu tiba, ketika Anda berdiri di panggung, atau hanya berbicara dalam sebuah rapat kecil, atau bahkan sekadar muncul di hadapan orang lain, dan semua menjadi hening, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari proses panjang yang telah Anda jalani secara konsisten. Anda tidak hanya membuat orang terdiam, Anda membuat mereka memikirkan kembali. Tentang apa yang mungkin, tentang apa yang benar, tentang siapa yang layak diikuti. Dan dari situlah level Anda mulai berubah. Anda mulai dikenali bukan karena Anda ingin dilihat, tapi karena Anda tak bisa diabaikan. Jadi pertanyaannya bukanlah bagaimana membuat semua orang terdiam, tapi siapa yang harus saya jadi agar mereka mau mendengarkan bahkan saat saya belum berbicara. Momen-momen itu tidak datang tiba-tiba. Mereka adalah hasil dari kerja batin yang dalam dan tindakan luar yang sejalan. Bab ini bukan untuk menyombongkan pengaruh, tetapi untuk mengundang Anda menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi untuk hadir dengan dampak yang kuat. Saat Anda selaras dengan nilai, visi, dan kekuatan Anda sendiri, itulah saatnya dunia akan diam. Bukan karena takut, tapi karena respect. Bab 2, menjadi versi terbaik diri sendiri. Sebelum Anda bisa membuat orang lain terdiam,
Anda harus terlebih dahulu bisa membuat diri Anda sendiri diam. Diam dalam arti menyelami, memahami, dan menerima siapa diri Anda sebenarnya. Dunia saat ini terburu-buru ingin menunjukkan citra, membandingkan pencapaian, dan mengukur keberhasilan dari sorakan eksternal. Padahal ketenangan batin dan pengakuan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri bukan berarti menjadi sempurna, tapi menjadi sadar. Sadar akan siapa Anda, apa nilai Anda, apa yang Anda perjuangkan, dan bagaimana Anda ingin hadir dalam kehidupan ini. Kesadaran ini adalah pondasi dari kekuatan yang membuat orang lain melihat Anda dengan taksim, bukan karena pencitraan, melainkan karena keaslian. Tantangan terbesar dalam menjadi versi terbaik diri sendiri adalah berani menolak menjadi tiruan orang lain. Di era media sosial dan tekanan sosial yang tinggi, godaan untuk meniru gaya hidup, cara bicara, bahkan jalan karir orang lain sangat besar. Tapi jalan menuju otentisitas justru dimulai saat Anda berhenti membandingkan dan mulai merayakan perbedaan. Anda mulai bertanya, apa yang hanya bisa saya bawa ke meja ini? Apa sudut pandang, pengalaman, atau kemampuan unik yang saya miliki? Proses ini mungkin tidak cepat, bahkan menyakitkan, karena Anda harus mengupas lapis demi lapis ekspektasi orang lain. Namun dari proses inilah, Anda akan menemukan kekuatan sejati, kekuatan yang tidak bisa direplikasi, hanya bisa dimiliki oleh Anda. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri juga berarti mengenali batas Anda, dan bukan malu karena batas itu. Justru dalam mengenali batas, Anda akan tahu di mana harus bertumbuh. Banyak orang gagal naik level karena tidak jujur terhadap kelemahannya. Mereka menutupinya, memalsukannya, atau menyangkalnya. Padahal setiap keterbatasan adalah pintu masuk menuju penguasaan. Saat Anda berani mengakui, saya belum bisa, tapi saya bersedia belajar, dunia akan menghormati kejujuran itu lebih dari sekadar pencapaian palsu. Dan di sanalah kepercayaan mulai tumbuh, bukan hanya dari orang lain kepada Anda, tapi dari Anda kepada diri sendiri. Versi terbaik dari diri sendiri juga bukan hasil akhir, melainkan proses berkelanjutan. Ia menuntut refleksi rutin, pembaruan niat, dan adaptasi yang jujur. Hari ini mungkin Anda merasa kuat, esok Anda mungkin merasa rapuh, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah Anda tidak berhenti berjalan. Anda terus memperbaiki cara Anda berpikir, merespons, dan bertindak. Anda belajar dari kesalahan, tetapi tidak hidup dalam penyesalan. Anda menjadi pribadi yang hadir dengan sadar, bukan sekadar hidup karena tuntutan. Dan orang-orang bisa merasakan itu. Energi Anda berbeda. Ketika Anda hadir, Anda membawa integritas. Dan saat Anda berbicara, Anda membawa kedalaman. Akhirnya menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah bentuk kepemimpinan paling murni. Anda memimpin bukan karena jabatan, tetapi karena kualitas pribadi. Anda menjadi seseorang yang pantas diikuti karena Anda tahu kemana Anda melangkah, dan orang lain merasa aman berjalan bersama Anda. Dalam dunia yang seringkali kacau dan tidak pasti, kejelasan diri adalah cahaya. Dan ketika Anda mampu menyalakan cahaya itu dalam diri Anda sendiri, Anda akan jadi titik terang bagi orang lain. Dari sanalah pengakuan, rekomendasi, dan kenaikan level sejati dimulai, bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda layak mendapatkannya. Bab 3, seni membangun reputasi positif. Reputasi bukan sesuatu yang dibentuk dalam semalam. Ia bukan sekadar hasil dari satu pencapaian, satu pujian, atau satu momen keberuntungan. Reputasi adalah bayangan panjang dari siapa Anda sebenarnya. Dibentuk oleh kebiasaan, cara berpikir, integritas, dan konsistensi dalam bertindak. Banyak orang mengira reputasi adalah tentang bagaimana kita terlihat, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita dikenal ketika kita tidak ada di ruangan itu. Apa yang orang lain katakan tentang Anda saat Anda tidak sedang mendengarkan, itulah reputasi yang sesungguhnya. Dan reputasi positif bukan dibangun dengan keras kepala ingin disukai, tapi dengan tekad kuat untuk hidup sesuai nilai dan tanggung jawab. Dalam dunia profesional maupun sosial, reputasi adalah mata uang yang nilainya jauh lebih besar daripada sekadar pencapaian teknis. Kemampuan bisa diajarkan, skill bisa dilatih, tapi integritas itu datang dari dalam. Ketika Anda menepati janji, ketika Anda tidak mengambil jalan pintas,
Ketika Anda memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang sama, itulah saat Anda sedang menulis narasi reputasi Anda sendiri. Orang tidak akan selalu ingat detail apa yang Anda kerjakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana Anda memperlakukan mereka. Sikap Anda terhadap tekanan, ketepatan waktu, komitmen, dan etika kerja Anda jauh lebih berpengaruh dibanding presentasi atau kata-kata manis. Reputasi yang kuat dan positif juga menular. Ketika Anda dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, orang lain mulai ingin meniru standar Anda. Anda secara tidak langsung menaikkan standar lingkungan di sekitar Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi bisa dipercaya. Ketika orang-orang mulai berkata, "Kalau dia yang pegang, pasti beres," atau "Saya tenang karena dia ada di tim ini," maka Anda telah memasuki wilayah reputasi yang solid. Dalam dunia di mana kepercayaan adalah komoditas langka, menjadi orang yang dipercaya adalah keunggulan kompetitif yang luar biasa. Namun, membangun reputasi positif memerlukan kesabaran dan ketekunan. Anda akan menghadapi godaan untuk memoles citra secara instan, tapi jalan pintas seperti itu tidak pernah benar-benar bertahan lama. Orang mungkin terkecoh sementara, tetapi karakter sejati akan selalu menemukan jalannya untuk muncul, baik dalam krisis, konflik, atau keputusan besar. Reputasi yang baik tumbuh subur dalam keselarasan antara kata dan perbuatan. Saat Anda mengatakan "ya", Anda benar-benar berkomitmen. Saat Anda mengatakan "tidak", Anda berdiri tegas tanpa kehilangan rasa hormat. Dan dari kejelasan inilah, orang mulai menyadari bahwa Anda berbeda. Anda bukan sekadar bisa bicara, tapi bisa dipercaya. Akhirnya, seni membangun reputasi positif bukan tentang memuaskan semua orang, tapi tentang menjadi jelas terhadap siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Dunia tidak butuh lebih banyak tokoh pencitraan, dunia butuh lebih banyak orang yang nyata. Orang yang bisa menjadi panutan bukan karena mereka hebat dalam promosi, tapi karena mereka hidup dengan prinsip. Dan saat reputasi Anda mulai berbicara lebih keras daripada kehadiran Anda, maka Anda telah sampai pada titik di mana pengakuan, rekomendasi, dan peningkatan level datang dengan sendirinya. Bukan karena Anda mengejarnya, tapi karena Anda menjalaninya. Bab 4. Bicara sekali, didengar berkali-kali. Kekuatan sejati dalam berbicara bukan terletak pada seberapa banyak Anda bicara, tetapi pada seberapa dalam kata-kata Anda menggema setelah Anda diam. Orang yang punya pengaruh besar seringkali tidak perlu mengulang-ulang pendapatnya. Mereka bicara sekali dan kata-kata mereka terus diperbincangkan, direnungkan, bahkan dijadikan rujukan oleh orang lain. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak sekadar menyusun kalimat, mereka menyusun makna. Mereka tidak berbicara untuk mengisi waktu atau menarik perhatian, melainkan untuk memberi arah, kejelasan, dan dampak. Ini bukan soal volume suara, tapi kualitas isi dan kedalaman jiwa di balik setiap kata. Dalam dunia yang penuh kebisingan, seni komunikasi yang berpengaruh menjadi semakin langka. Setiap hari kita dibombardir dengan opini, nasihat, dan promosi, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyentuh. Hanya sedikit yang berhenti sejenak di benak kita dan membuat kita berpikir, "Tunggu, itu benar." Dan jika Anda ingin menjadi orang yang dikenang karena kata-katanya, Anda harus berbicara dengan kejelasan, ketulusan, dan ketegasan. Kejelasan membuat pesan Anda mudah dipahami. Ketulusan membuat pesan Anda mudah dipercaya. Dan ketegasan membuat pesan Anda sulit untuk diabaikan. Gabungkan ketiganya, dan Anda akan menjadi suara yang dicari, bukan hanya didengar. Komunikasi yang efektif juga datang dari kemampuan membaca situasi dan memahami siapa yang Anda ajak bicara. Anda tidak bisa menyampaikan pesan yang sama dengan cara yang sama kepada semua orang. Orang yang benar-benar mahir bicara adalah mereka yang mampu mengukur suasana, menyesuaikan nada, dan memilih kata yang tepat untuk menyentuh hati atau membuka pikiran. Ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang kepedulian. Anda peduli apakah orang di depan Anda benar-benar menangkap maksud Anda. Anda berbicara bukan untuk mengesankan, tetapi untuk membangun pemahaman yang bermakna. Dan ketika orang merasa dipahami, mereka membuka diri. Di sanalah suara Anda benar-benar masuk. Tak kalah penting kekuatan kata-kata juga datang dari kekuatan karakter.
Kata-kata yang keluar dari orang yang tidak punya integritas akan cepat dilupakan, bahkan dicurigai. Tetapi kata-kata dari seseorang yang hidupnya mencerminkan ucapannya akan terus dikenang. Saat hidup Anda dan ucapan Anda selaras, Anda sedang membangun kredibilitas. Dan kredibilitas adalah penguat paling kuat dari komunikasi. Itulah sebabnya ketika Anda bicara dari tempat yang jujur dan hidup Anda mendukung kata-kata Anda tidak perlu bicara panjang lebar. Kadang satu kalimat cukup untuk mengubah perspektif seseorang. Kadang satu pernyataan jujur bisa mengakhiri keraguan yang sudah lama bersarang. Maka belajarlah bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk menjadi pribadi yang layak didengarkan. Belajarlah memilih kata yang sederhana namun kuat. Belajarlah menyampaikan hal yang rumit dengan cara yang mudah dimengerti. Belajarlah berbicara dengan tujuan, bukan hanya karena giliran. Dan yang paling penting, belajarlah diam jika belum siap berbicara dengan makna. Karena dalam dunia yang penuh suara, justru mereka yang tahu kapan dan bagaimana berbicara dengan benar akan menjadi mereka yang kata-katanya tinggal lebih lama, memengaruhi lebih dalam, dan membuka lebih banyak pintu dalam hidup. Bicara sekali, tapi biarlah gema pesan Anda bertahan berkali-kali. Bab 5. Dikenal karena nilai, bukan sekadar nama. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan perhatian sekejap, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan nama. Mereka berusaha terlihat, menonjol, dan membangun citra yang menarik perhatian. Namun, ada perbedaan mendalam antara dikenal karena nama dan dikenal karena nilai. Nama bisa dipromosikan, diperkenalkan, bahkan dijual. Tetapi nilai itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan dan dijalani setiap hari. Nilai adalah dasar dari setiap keputusan, tindakan, dan interaksi. Ketika Anda dikenal karena nilai yang Anda bawa, Anda tidak hanya diingat tetapi dihormati. Anda menjadi figur yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi menginspirasi tindakan. Kenapa nilai lebih penting daripada nama? Nama bisa berubah, orang bisa berubah identitas, bisa membangun reputasi palsu, atau menyesuaikan diri dengan tren. Namun, nilai adalah cerminan dari siapa Anda yang sebenarnya. Nilai adalah sesuatu yang konsisten, sesuatu yang tetap ada bahkan ketika Anda tidak berada di tempat. Nilai berbicara lebih keras daripada status sosial atau label yang disematkan orang pada Anda. Ketika Anda dikenal karena nilai Anda, orang akan mengenal Anda sebagai seseorang yang punya integritas, dedikasi, dan kualitas yang bisa diandalkan, bukan sekadar seseorang dengan gelar atau predikat. Nama mungkin bisa diperoleh, tetapi nilai adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan sepanjang perjalanan hidup. Menjadi dikenal karena nilai juga berarti Anda tidak terjebak dalam pencapaian dangkal yang hanya bersifat sementara. Banyak orang yang berlomba untuk meraih prestasi yang terlihat di luar, namun lupa untuk memperkuat fondasi nilai dalam diri mereka. Seiring berjalannya waktu, pencapaian tanpa nilai akan terasa kosong. Mereka yang dikenal karena nilai akan selalu membawa dampak yang lebih besar dan lebih langgeng. Orang akan mencari mereka bukan hanya karena mereka memiliki kemampuan, tetapi karena mereka membawa sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa dipercaya dan dihormati. Nilai adalah magnet yang mengundang orang untuk datang lebih dekat, untuk bekerja bersama, dan untuk belajar dari Anda. Bukan hanya di dunia profesional, dikenal karena nilai juga penting dalam hubungan pribadi. Orang yang hidup dengan nilai yang kuat akan selalu menarik orang-orang dengan energi yang sama. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk dipahami atau diterima. Sebaliknya, mereka akan menemukan diri mereka dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kesetiaan, kejujuran, dan integritas, nilai-nilai yang mereka pertahankan dalam setiap aspek kehidupan. Hubungan yang dibangun atas dasar nilai akan lebih tahan lama dan lebih bermakna. Dalam dunia yang sering kali penuh dengan kepalsuan dan sandiwara, menjadi orang yang dikenal karena nilai akan membuat Anda menjadi oasis yang memberikan kedamaian, kepercayaan, dan kenyamanan bagi mereka yang berinteraksi dengan Anda. Akhirnya, dikenal karena nilai adalah jalan menuju legacy yang lebih besar. Nama Anda bisa hilang dari ingatan, tetapi nilai yang Anda tanamkan dalam setiap tindakan dan keputusan akan tetap hidup, bahkan setelah Anda tiada.
Sejarah mencatat mereka yang dikenal karena kontribusi mereka, bukan karena nama yang mereka genggam. Mereka yang meninggalkan jejak melalui nilai yang mereka bawa akan dikenang, dihormati, dan dihargai jauh lebih lama. Ini adalah warisan yang lebih berharga daripada sekadar nama besar yang dipuja sesaat. Untuk naik level, Anda harus berfokus pada kualitas dari apa yang Anda bawa ke dunia ini. Nilai yang Anda hidupkan dan sebarkan, bukan hanya pada bagaimana Anda terlihat atau diakui. Dan dari situlah pengakuan sejati akan datang dengan sendirinya, dengan cara yang jauh lebih kuat dan lebih berdampak. Bab 6, The Power of Influence, menggerakkan tanpa memaksa. Pengaruh sejati tidak pernah datang dari paksaan atau manipulasi, tetapi dari ketulusan dan otoritas yang dihasilkan dari kredibilitas. Seringkali kita melihat orang-orang yang berusaha mengendalikan situasi dengan kekuatan atau suara yang keras. Mereka mungkin berhasil menciptakan momen-momen yang tampak mengesankan, tetapi pengaruh yang mereka ciptakan hanya bersifat sementara. Sebaliknya, mereka yang menguasai seni pengaruh sejati dapat memengaruhi tanpa harus mengangkat suara atau menerapkan tekanan. Mereka menggerakkan orang lain dengan cara yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih mendalam. Pengaruh ini datang bukan karena mereka memaksakan kehendak, tetapi karena mereka telah memperoleh rasa hormat dan kepercayaan yang memungkinkan orang lain mengikuti jejak mereka tanpa keraguan. Pengaruh dimulai dari dalam diri, dari kemampuan Anda untuk mengenali potensi orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memahami kebutuhan serta keinginan mereka. Ketika Anda memahami apa yang mendorong orang lain, Anda bisa memberikan arahan atau inspirasi dengan cara yang lebih relevan dan bermakna. Orang akan lebih cenderung mengikuti Anda ketika mereka merasa dipahami dan dihargai, bukan ketika mereka merasa ditekan atau dipaksa untuk menerima ide atau opini Anda. Ini adalah dasar dari pengaruh yang sesungguhnya. Kemampuan untuk menggerakkan orang lain tanpa memaksakan kehendak, tetapi dengan memberi mereka ruang untuk membuat keputusan dengan keyakinan. Salah satu elemen utama dalam menggerakkan tanpa memaksa adalah menjadi contoh yang hidup. Tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang tidak hanya mendengarkan apa yang Anda katakan, tetapi mereka mengamati apa yang Anda lakukan. Ketika Anda menjalani hidup dengan integritas, ketekunan, dan kesungguhan, Anda menunjukkan jalan tanpa harus mengatakan apa-apa. Pengaruh Anda berkembang karena orang melihat konsistensi antara apa yang Anda yakini dan apa yang Anda praktikan. Ini menciptakan resonansi yang jauh lebih kuat daripada jika Anda hanya berbicara tanpa tindakan yang mendukungnya. Pengaruh yang kuat adalah pengaruh yang timbul dari keselarasan, bukan dari kontradiksi. Selain itu, pengaruh sejati juga datang dari kemampuan untuk memberi lebih daripada yang diharapkan. Pengaruh bukan hanya soal memberi instruksi atau pengarahan, tetapi juga tentang memberi dukungan, memberi ruang, dan memberi dorongan yang tepat pada waktu yang tepat. Anda tidak perlu menjadi pemimpin formal atau memiliki jabatan tinggi untuk mempengaruhi. Setiap orang memiliki kapasitas untuk memimpin dengan memberi contoh, dengan memberi perhatian lebih pada orang lain, dan dengan membantu mereka untuk melihat potensi terbaik dalam diri mereka. Ketika Anda memberi lebih dari yang diharapkan, baik itu dalam bentuk dukungan emosional, bimbingan praktis, atau sekadar mendengarkan, orang akan merasa tergerak untuk mengikuti dan menghargai Anda. Pada akhirnya, pengaruh yang tidak memaksa adalah pengaruh yang datang dari ketulusan dan niat yang baik. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang membangun hubungan jangka panjang karena orang merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses. Dalam dunia yang seringkali terfragmentasi oleh kepentingan pribadi dan perpecahan, pengaruh yang positif dan tidak memaksa adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ketika Anda memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang dengan cara yang damai dan penuh rasa hormat, Anda akan menemukan bahwa pengakuan dan kenaikan level datang dengan sendirinya. Bukan karena Anda berusaha keras, tetapi karena Anda sudah menciptakan ruang bagi orang lain untuk tumbuh bersama Anda. Bab 7. Rekomendasi datang dengan kinerja, bukan permintaan. Dalam dunia yang sangat kompetitif, seringkali kita merasa tergoda untuk meminta rekomendasi atau pengakuan secara langsung.
Mungkin kita merasa bahwa jika kita meminta secara terbuka, peluang itu akan datang lebih cepat. Namun kenyataannya adalah rekomendasi yang paling berharga dan paling langgeng tidak datang dari permintaan langsung. Sebaliknya, rekomendasi yang sejati datang sebagai hasil dari kinerja yang konsisten dan luar biasa. Ketika Anda bekerja dengan dedikasi, menunjukkan hasil yang luar biasa, dan memberikan nilai lebih dari yang diharapkan, rekomendasi akan datang dengan sendirinya. Anda tidak perlu meminta, kinerja Anda sudah cukup menjadi bukti yang meminta pengakuan itu. Kinerja yang luar biasa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika Anda memberikan hasil yang luar biasa, orang akan memperhatikan Anda. Anda akan mulai menarik perhatian mereka yang memiliki pengaruh, baik itu atasan, rekan kerja, atau klien. Tidak perlu terobsesi dengan mencari perhatian, karena perhatian yang datang dari hasil kerja keras Anda lebih bermakna dan lebih langgeng. Orang yang memberikan rekomendasi tidak melakukannya karena Anda memintanya, tetapi karena mereka percaya pada kualitas kerja Anda dan nilai yang Anda bawa. Mereka merasa dihormati untuk mendukung Anda karena Anda telah membuktikan diri, bukan karena Anda meminta agar mereka melakukannya. Kinerja yang mencolok tidak hanya berarti berusaha lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas. Ini adalah tentang memahami konteks, mengenali apa yang benar-benar penting, dan mengarahkan upaya Anda ke arah yang memberikan dampak terbesar. Setiap tindakan Anda harus memiliki tujuan yang jelas dan hasil yang dapat diukur. Ketika orang melihat bahwa Anda dapat menangani tugas dengan penuh tanggung jawab dan efisiensi, mereka akan mulai merekomendasikan Anda secara alami. Ini bukan tentang mengerahkan seluruh energi Anda untuk sekadar mendapatkan pengakuan, melainkan tentang melakukan yang terbaik dengan niat yang tulus untuk memberi kontribusi positif. Dan pengakuan itu akan datang sebagai hasil sampingan. Kinerja yang baik juga berhubungan erat dengan sikap. Ketika Anda menghadapi tantangan dengan kepala dingin, ketika Anda mampu bekerja sama dengan berbagai tipe orang, dan ketika Anda tetap konsisten meskipun dalam situasi yang penuh tekanan, itu menunjukkan kualitas pribadi yang lebih besar daripada sekadar keterampilan teknis. Orang-orang akan merekomendasikan Anda bukan hanya untuk keahlian Anda, tetapi untuk sikap profesional dan keteguhan Anda dalam menghadapi kesulitan. Kinerja yang mencerminkan dedikasi, disiplin, dan integritas jauh lebih berharga daripada sekadar permintaan rekomendasi yang kosong. Anda harus menunjukkan bahwa Anda bisa diandalkan sebelum meminta kepercayaan orang lain. Pada akhirnya, rekomendasi yang datang melalui kinerja bukan hanya soal mendapatkan pengakuan untuk diri sendiri, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Ketika Anda mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati dan memberikan hasil terbaik, Anda sedang memberi nilai lebih bagi orang lain. Baik itu melalui proyek yang Anda selesaikan, ide yang Anda bagikan, atau dampak yang Anda ciptakan. Rekomendasi yang datang dengan cara ini akan membawa Anda ke level yang lebih tinggi, karena ini didasarkan pada kualitas dan bukti nyata, bukan pada permintaan kosong. Dan ketika orang melihat bahwa kinerja Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda, mereka akan dengan senang hati memberi Anda rekomendasi, tanpa perlu Anda meminta. Bab 8. Menjaga konsistensi di setiap langkah. Konsistensi adalah salah satu kualitas yang paling dihargai dalam perjalanan menuju kesuksesan. Seringkali, kita terjebak dalam momen-momen puncak yang membanggakan. Tetapi yang sebenarnya menentukan keberhasilan jangka panjang adalah kemampuan untuk tetap pada jalur, meskipun tantangan datang bertubi-tubi. Konsistensi bukan berarti melakukan hal yang sama setiap hari tanpa perubahan, melainkan tentang tetap setia pada tujuan Anda meski cuaca berubah dan hambatan muncul. Ketika Anda menjaga konsistensi, Anda menunjukkan bahwa Anda bisa diandalkan, bahwa Anda tahu apa yang Anda inginkan, dan bahwa Anda memiliki daya tahan untuk mencapainya. Ini adalah kualitas yang membuat orang percaya bahwa apa yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang serius dan bukan sekadar tren sesaat. Penting untuk diingat bahwa konsistensi tidak berarti monoton. Ini bukan tentang melakukan hal yang sama tanpa mempertimbangkan konteks atau kebutuhan yang berubah. Sebaliknya, konsistensi berarti mempertahankan kualitas dan nilai yang sama meskipun kondisi eksternal berbeda.
Anda mungkin perlu beradaptasi, berinovasi, dan belajar hal-hal baru, tetapi fondasi yang Anda bangun harus tetap teguh. Misalnya, jika Anda dikenal sebagai seseorang yang selalu menepati janji, konsistensi Anda akan terlihat ketika Anda terus menepati janji, meskipun situasi menjadi lebih sulit atau tidak menguntungkan. Ini adalah konsistensi yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan, tidak hanya dalam situasi yang mudah, tetapi juga dalam keadaan yang penuh tantangan. Menjaga konsistensi juga berarti mengelola ekspektasi dengan bijak. Banyak orang jatuh dalam perangkap untuk berusaha lebih keras saat ada tekanan, berharap bisa mencapai puncak lebih cepat. Namun yang lebih penting adalah merencanakan langkah demi langkah. Mengetahui kapan harus melangkah lebih cepat dan kapan harus berhenti untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Konsistensi yang sehat adalah tentang menjaga ritme yang tepat, bahkan ketika Anda merasa terdesak untuk mencapai lebih banyak dalam waktu singkat. Keberhasilan jangka panjang datang dari kebiasaan yang dibangun setiap hari, bukan dari lonjakan besar yang berakhir dengan kelelahan. Dengan menjaga langkah yang stabil dan terarah, Anda akan mampu bertahan lebih lama dan mencapai lebih banyak. Konsistensi juga berhubungan erat dengan kemampuan untuk mengatasi kegagalan. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus. Kadang-kadang Anda akan menemui kegagalan, dan dalam momen itulah konsistensi Anda akan diuji. Bagaimana Anda bangkit dari kegagalan? Bagaimana Anda melanjutkan langkah meskipun Anda mungkin merasa kecewa atau letih? Semua itu akan menentukan apakah Anda dapat menjaga konsistensi Anda. Ketika Anda tetap maju meskipun menghadapi rintangan, Anda tidak hanya menunjukkan daya tahan pribadi, tetapi juga memberikan contoh yang menginspirasi bagi orang lain. Anda mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi dengan sikap yang tepat dan ketekunan untuk terus maju. Akhirnya, konsistensi membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang kuat, baik profesional maupun pribadi. Ketika orang tahu bahwa Anda konsisten dalam tindakan Anda, mereka akan merasa aman dan nyaman bekerja dengan Anda, mengikuti Anda, atau merekomendasikan Anda kepada orang lain. Anda tidak hanya dikenal karena apa yang Anda lakukan sekali, tetapi karena apa yang Anda lakukan berulang kali dengan kualitas yang sama. Dengan menjaga konsistensi, Anda memberi orang rasa keamanan yang penting untuk membangun hubungan yang langgeng dan penuh makna. Dan ketika orang tahu bahwa mereka bisa mengandalkan Anda untuk tetap berada di jalur, mereka akan lebih cenderung mendukung Anda dan ikut serta dalam perjalanan Anda menuju level yang lebih tinggi. Bab 9. Berani mengambil keputusan yang tidak populer. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, seringkali Anda akan dihadapkan pada pilihan yang sulit, keputusan yang tidak populer, atau langkah yang tidak selalu disukai oleh banyak orang. Keputusan-keputusan semacam ini seringkali membawa risiko, baik dalam bentuk kehilangan dukungan, mengorbankan kenyamanan, atau berhadapan dengan kritik. Namun, keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer adalah tanda dari kepemimpinan sejati dan integritas. Keputusan yang benar tidak selalu identik dengan keputusan yang mudah, dan seringkali untuk mencapai tujuan besar, Anda harus berani berdiri sendiri, bahkan ketika banyak orang di sekitar Anda memilih untuk berjalan di jalan yang lebih aman atau lebih nyaman. Mengambil keputusan yang tidak populer membutuhkan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai Anda dan visi jangka panjang. Ini bukan tentang menentang opini orang lain atau mencari kontroversi, tetapi tentang mengikuti apa yang Anda yakini benar, meskipun itu berarti Anda harus menghadapi ketidaksetujuan. Ketika Anda memimpin dengan ketegasan dan integritas, orang mulai melihat bahwa keputusan Anda tidak semata-mata untuk keuntungan pribadi, tetapi demi kebaikan yang lebih besar, baik itu untuk tim, perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhan. Keputusan yang sulit dan berisiko seringkali membawa perubahan yang diperlukan untuk kemajuan, dan meskipun itu tidak populer saat ini, efek jangka panjangnya akan menguntungkan banyak orang. Salah satu kunci untuk berani mengambil keputusan yang tidak populer adalah memiliki kejelasan tujuan. Jika Anda tahu dengan pasti apa yang ingin Anda capai dan apa yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, Anda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan kritik.
Tanpa tujuan yang jelas, Anda bisa mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain atau ketakutan akan konsekuensi. Namun ketika tujuan Anda lebih besar dari keinginan untuk disukai atau diterima, Anda akan menemukan keberanian untuk tetap pada jalur meskipun tidak semua orang mendukung Anda. Kejelasan ini memberikan Anda kekuatan untuk membuat keputusan yang sulit dan untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai Anda, bahkan ketika orang lain meragukan atau menentangnya. Selain itu, berani membuat keputusan yang tidak populer juga mengharuskan Anda untuk siap menerima tanggung jawab atas akibatnya. Tidak ada keputusan yang bebas dari konsekuensi, dan Anda harus siap untuk menghadapi hasilnya, baik itu baik atau buruk. Menghindari keputusan yang tidak populer hanya karena takut akan akibatnya, berarti Anda memilih jalan kemudahan, bukan jalan menuju pertumbuhan atau perubahan yang sebenarnya. Pemimpin yang kuat tidak hanya membuat keputusan besar, tetapi mereka juga siap untuk mengambil alih konsekuensinya, belajar dari kesalahan jika ada, dan bertanggung jawab penuh atas pilihan mereka. Dengan demikian, keberanian dalam mengambil keputusan ini juga membangun rasa hormat dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Pada akhirnya, berani mengambil keputusan yang tidak populer adalah langkah menuju pembentukan karakter dan pengaruh yang lebih besar. Orang-orang akan menghormati Anda bukan karena Anda selalu memilih jalur yang mudah, tetapi karena Anda memiliki keberanian untuk memilih jalur yang benar meskipun itu penuh tantangan. Keputusan-keputusan ini, meskipun tidak selalu mendapatkan dukungan langsung, akan membuktikan integritas dan visi Anda. Dan lebih dari itu, mereka akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, untuk berdiri teguh pada apa yang mereka yakini benar, meskipun tidak selalu mendapat persetujuan. Dalam dunia yang seringkali cenderung memilih jalan yang lebih aman, mereka yang berani mengambil keputusan yang tidak populer akan menjadi mereka yang diingat sebagai pemimpin sejati. Bab 10. Keberhasilan tidak pernah tertunda. Waktu adalah kunci. Keberhasilan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang akan datang pada waktu yang tepat. Tetapi kenyataannya, waktu adalah elemen yang paling penting dalam perjalanan menuju sukses. Tidak ada yang namanya waktu yang tepat untuk memulai, karena keberhasilan tidak menunggu. Ia datang pada mereka yang tahu kapan harus bergerak, bagaimana mengelola waktu mereka dengan bijak, dan memiliki pemahaman bahwa setiap detik yang berlalu adalah peluang yang tak terulang. Mereka yang menunda, menunggu kondisi yang sempurna, atau berharap untuk momen yang ideal, seringkali melewatkan kesempatan berharga yang ada di depan mereka. Waktu adalah sumber daya yang paling terbatas. Ketika Anda menyia-nyiakan waktu, Anda tidak hanya kehilangan peluang, tetapi Anda juga kehilangan kesempatan untuk membuat dampak besar. Menunda keputusan atau tindakan seringkali berakar dari ketakutan gagal, ketakutan tidak sempurna, atau ketakutan akan penolakan. Namun keberhasilan tidak datang kepada mereka yang menunggu untuk merasa siap. Seringkali kesuksesan datang kepada mereka yang berani memulai meskipun tidak merasa sepenuhnya siap. Tindakan yang diambil, bahkan jika itu belum sempurna, lebih berharga daripada sekadar menunggu momen yang sempurna. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, meskipun kecil, membawa Anda lebih dekat kepada tujuan Anda. Seiring berjalannya waktu, akumulasi dari tindakan yang konsisten ini menjadi kekuatan yang menggerakkan Anda maju. Mengelola waktu dengan bijak berarti membuat pilihan yang tepat setiap hari. Ini tentang mengetahui prioritas Anda dan mengalokasikan waktu Anda untuk hal-hal yang paling penting. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas atau distraksi yang tampaknya mendesak, tetapi tidak memberikan nilai jangka panjang. Seseorang yang tahu bagaimana mengelola waktunya dengan baik akan menghindari hal-hal yang tidak produktif dan memfokuskan energinya pada aktivitas yang mendukung tujuan besar mereka. Ini tidak berarti Anda harus mengorbankan waktu untuk bersantai atau merawat diri, tetapi tentang keseimbangan, memastikan bahwa setiap waktu yang Anda habiskan mendekatkan Anda pada impian dan tujuan yang telah Anda tetapkan. Selain itu, memahami bahwa waktu adalah kunci berarti Anda tidak membiarkan peluang lewat begitu saja.
Setiap saat adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, atau bergerak lebih dekat ke arah yang Anda inginkan. Menunda bukan hanya tentang menunggu waktu yang tepat, tetapi tentang membiarkan peluang hilang karena ketakutan atau keraguan. Orang yang sukses tidak menunggu peluang datang, mereka menciptakan peluang melalui tindakan mereka. Mereka tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan, sehingga mereka tidak menyia-nyiakannya. Mereka membuat keputusan yang mengarah pada perubahan, mempercepat proses, dan memastikan bahwa setiap langkah mereka memaksimalkan potensi waktu yang dimiliki. Akhirnya, keberhasilan datang dengan kesadaran bahwa waktu adalah milik Anda untuk dikelola. Anda bisa memilih untuk membiarkan waktu mengendalikan Anda, atau Anda bisa memilih untuk mengendalikan bagaimana Anda menghabiskannya. Mereka yang tahu bahwa waktu adalah elemen tak terulang akan memanfaatkannya dengan bijak. Mereka tidak menunggu untuk merasa siap, mereka bertindak sekarang, mereka tidak menunda, dan mereka memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Keberhasilan tidak menunggu Anda untuk merasa nyaman atau aman, tetapi menuntut Anda untuk berani mengambil langkah pertama, meskipun itu mungkin tidak sempurna. Dengan memahami dan mengelola waktu Anda dengan tepat, Anda membuka pintu menuju kesempatan dan keberhasilan yang tidak pernah tertunda. Jadi, jika Anda siap untuk berhenti menunggu dan mulai mengambil kendali penuh atas hidup Anda, ingatlah, keberhasilan tidak datang karena Anda berharap, tetapi karena Anda bertindak. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu di sekitar Anda, untuk menginspirasi orang lain, dan untuk meraih level yang lebih tinggi. Tapi semuanya dimulai dari satu keputusan, satu langkah berani, dan satu komitmen untuk tidak pernah berhenti maju. Jangan biarkan keraguan menghentikan Anda, karena dunia ini membutuhkan orang-orang yang berani bertindak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan mari kita terus bergerak maju bersama menuju masa depan yang tak terhentikan.